Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hilir mengaji yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita juga bisa berkumpul di taman surganya Allah di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat, bersama para nabiyyin, bersama orang-orang soleh, dan semoga kita dan seluruh orang-orang yang kita sayangi pun ikut bisa hadir berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencontoh akhlaknya sehingga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke fasal yang baru terkait apa yang seyogianya sepantasnya seorang yang punya keinginan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini melok majelis ini pun tidak lain karena ingin dapat ridha Allah. Nah, malam ini al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah memberikan kita satu hal yang sepantasnya dilakukan seorang murid. Ini seorang yang ngaku katanya pengen dapat ridha Allah, katanya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jika pada pertemuan lalu tentang sholat, ya sholat khususnya sholat malam, hari ini kita dapat satu amalan berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Beliau berkata rahimahullah wa nafa'anallah bi'ulumihi fid daraini amin, wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa laylah. Seyogianya seorang muslim yang katanya pengen dapat ridha Allah, dia sebaiknya punya wirid, punya amalan, kebiasaan sehari-hari berupa bacaan Al-Quran yang dia baca setiap hari, siang dan malam. Wa adna dzalika, setidaknya an taqtasira ala juz'in, setidaknya satu hari satu malam itu satu juz. Fayakunu laka fi kulli syahrin khatmah, sehingga satu bulan satu kali hatam. Dan itu salah satu tujuan para ulama membagi Quran menjadi 30 juz. Padahal istilah juz belum dikenal di zaman Nabi. Belum dikenal juz 1, juz 2, juz 3. Pembagian Quran menjadi juz, kemudian dipotong lagi jadi hizib, dipotong lagi jadi rubu'. Buat 30 juz maksud sesuai dengan jumlah hari dalam satu bulan. Itu tujuan ulama agar kita ini satu hari minimal dapat satu juz. Jangan Ramadan baik. Insya pagi-pagi habis sholat subuh dapatlah 2 rubu'. Kage saat siang menjelang zuhur atau ba'da duha dapat 1 lembar lagi. Quran tuh kalau bisa, nah di kantongnya, di tasnya.
Apalagi sekarang lah enak sudah ada HP. Tidak kata alasan. Alangkah banyaknya Ustaz sejus, bukan banyak. Itu standar. Wa adna, setidaknya 1 juz, sehingga 1 bulan 1 kali khatam, dibagi dalam 1 hari 1 malam itu. Dan itu yang sering kita baca. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Apa itu? Warzuqna tilawatahu, ya Allah, rizkikan kami, anugerahkan kami tilawatahu, tilawahnya Quran, baca Quran. Kapan? Ana al-lail, di tengah malam, wa atrafan nahar, di siang hari. Itu makna dari doa yang kita baca. Kira-kira kalau digabung-gabung, sehari kalau kita baca WhatsApp ada enggak sejam? Jujur, digabung 5 menit, tambah 3 menit, tambah 10 menit, tambah setengah jam, tambah 1 hari, berapa jam lah kira-kira? Jujur berapa Kak Erwin? Kalau lebih dari 3-4 jam, Quran cuma minta setengah jam. Kalau orang lancar baca Quran, ya anggaplah dengan bacaan yang santai, sejam. Sejam tidak 1 waktu, beratan kaki 15 menit, kayak ini 15 menit, 15 menit, 15 menit. Paling utama kalau pengen bisa memanfaatkan waktu ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Pengen dapat betul rasanya baca Quran malam-malam. Jadi habis sholat tahajud dapatlah 4 rakaat, ya. Sebelum sholat witir baca Quran. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Malam hari itu satu waktu yang paling membuat Quran itu terasa nikmat, membekas dalam hati kita. Ya, ketika malam lampunya mati, di luar itu hanya suara angin, tidak ada suara kendaraan, hening, kita baca Quran saat itu lezat sekali. Wa ma ba'daha ladzah, lezat yang sulit untuk dibahasakan. Tapi untuk sampai merasakan lezat itu memang butuh mujahadah, butuh dipaksa dulu. Nah, dipaksa. Seperti yang Ustaz ceritakan, ini sebetulnya curhatan Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi dalam Twitter beliau. Kata beliau, dulu ketika saya membaca riwayat-riwayat di mana ulama-ulama salaf kita dulu bisa menghatamkan Quran dalam 1 hari 1 kali, dalam 1 Ramadan 60 kali, dalam 2 rakaat bahkan 1 Quran 30 juz. Saya hampir merasa, apa iya mungkin seseorang mampu duduk 6 jam, 7 jam, 8 jam tanpa henti baca Quran? Kayaknya agak sulit dicerna. Kok ada orang mampu semacam itu? Hari demi hari akhirnya saya tahu jawaban beliau. Pertanyaan saya tadi. Ini apakah mungkin manusia pacak baca Quran 7 jam, 8 jam tanpa henti? Kata beliau, sekarang saya tahu alasannya. Ketika saya melihat sekelompok anak-anak muda main game online dari ba'da isya sampai subuh. Ada enggak? Aduh. Saya kemarin sampai negur mahasiswa. Kami masuk ke kampus pagi-pagi sekitar jam 8 masuk, ngelihat dia ini di pojokan nyender ke tembok cah ini. Nah, ininya miring. Kalau miring cah ini bukan menjawab WhatsApp itu. Tangannya 2 gerak kalau. Apa lagi kira-kira? Nggak tahu apa dia namanya, pokoknya pasti game. Selesai 1 kelas, 1 jam setengah, turun, masih dalam posisi yang sama.
Gek masuk kelas kedua masih. Gek sampai mau zuhur. Gatel juga nak ngomongi wong ini kan. Setelah turun itu artinya dari jam 2 sampai hampir zuhur itu 4 jam. Kamu ini tidak gerak-gerak apa dari tadi? Langsung kaget dia. Tidak pak, ngapain? Senyum-senyum main game. Itu yang saya maksud. Ada kok orang sanggup melakukan 4 jam gak berhenti-berhenti itu main game on. Pertanyaannya, kenapa dia sanggup? Karena dia menikmatinya. Dia terbawa dalam kenikmatan main game online tadi. Sama ketika seseorang sudah merasakan lezatnya baca Quran, jangan tanya dia sanggup bisa berapa juz satu hari. Bahkan jika dia tidak baca Quran, kayak belum makan, kayak belum melakukan sesuatu. Nah, tapi untuk sampai ke situ butuh mujahadah, perjuangan, butuh ilmu. Tapi kalau orang sudah merasakan lezatnya baca Quran, seperti yang Ustaz pernah ceritakan dalam banyak cerita, banyak kisah, ya. Sayyidina Utsman yakhtimul Qur'ana fi rak'atain, menghatamkan Quran dalam 2 rakaatnya. Dia tenggelam dalam kelezatan membaca ayat-ayat Allah. Nikmat. Ya, kita belum sampai segitu, jadilah 1 hari sejuz. Nak minta korting, kunjuk 2 bulan. Kalau beliau standarnya satu itu hatam 1 Quran. Dan itulah hikmah kenapa Quran 10 juz. Ya. Pasang pak dulu, insyaallah Ustaz, insyaallah. Kalau yang terbilado di meja, yang punya di meja kerja, kalau di warung dagang tarok minum, dibaca Quran. Wa'lam anna liqira'ati ani fadlan 'azima. Dan ketahuilah, atau tadi saya belum sempat sebutkan, setidaknya khatam Quran itu sebulan. Paling cepat bagusnya 3 hari. Itu paling kurang dianjurkan khatam Quran dalam 1 hari. Paling tidak jadi 1 hari 10 juz. Ya. Wirid, ya. Dan itu ada. Ya, bagi yang merasa bisa. Kemudian pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, wa'lam anna til fadlan 'aziman, ketahuilah sesungguhnya dalam bacaan Quran itu ada keutamaan yang sangat besar, wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran, dan punya pengaruh untuk memberikan cahaya pada hati. Orang yang sering baca Quran terus jadi wirid dia, itu akan memberikan cahaya pada hatinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah terbaik umatku adalah baca Quran. Ibadah terbaik umatku adalah pembacaan Quran. Wa qala Ali karramallahu wajhah, ada satu riwayat asar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Quran dalam kondisi berdiri dalam salat, maka setiap hurufnya 100 kebaikan. Dan ini yang pernah saya sampaikan. Sekali-kali, syukur-syukur bisa berkali-kali hatam Quran itu dalam sholat. Kalau bisa hatam Quran dalam sholat. Bahkan kalau kami bimbing umroh, kami motivasi jamaah dalam rentan waktu 9 hari, 10 hari, 12 hari umroh, bisa hatam Quran dalam sholatnya. Jadi sholat qobliyah, ba'diyahnya itu pakai Quran, baca. Bila perlu khusus antara maghrib sampai isya dengan sholat awabinnya, ya, baca Quran. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus sampai satu rubu'. Enggak apa-apa ini gerakan-gerakan ringan semacam ini tidak apa-apa. Tutup, taruh kantong, salat. Allahu Akbar, Allah. Terus rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Terus dipakai dalam sholat-sholat sunnah. Hatam Quran dalam. Orang yang bisa menghatamkan Quran dalam kondisi berdiri dalam sholat, satu hurufnya 100 kali lipat. Wa man qara'a wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Namun jika dia bisa menghatamkan dalam sholat tapi sambil duduk, nggak sambil berdiri. Nah, kita kan pernah belajar fikih. Kalau berdiri dalam sholat sunnah itu bukan rukun. Artinya wong sholat sunnah itu boleh sambil duduk walaupun badannya sehat. Ya, jadi berdiri dalam sholat sunnah bukan rukun. Berbeda dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Wong yang wajib bisa berdiri tidak boleh duduk. Tapi kalau qabliyah, ba'diyah, tahajud, bapak sehat pun nak milih duduk tidak apa-apa. Nah, kalau ada orang menghatamkan Al-Qur'annya, membaca Qur'annya sambil duduk tapi dalam sholat, maka pahalanya kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Setiap hurufnya 50 pahala. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus salati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Tapi jika dia baca di luar salat dalam kondisi berwudu, maka setiap hurufnya 25 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Tapi jika dia baca Quran tanpa wudu, maka setiap huruf yang dia baca 10 kebaikan. Memang boleh Ustaz baca Quran tanpa wudu? Boleh, yang penting tidak megang Quran. Yang penting tidak menyentuh Al-Quran. Ditaruh Qurannya, dia baca. Tapi pahalanya dikit, cuma 10. Kalau dia pakai wudu 25. Dia pakai dalam sholat sambil duduk 50. Dia baca Quran dalam sholat sambil berdiri 100 kali lipat pahalanya. Dalam hidup sekalilah hatam Quran dalam sholat. Insya Cak lesu itu. Insya Allah. Kalau pakai ini tidak apa-apa, tidak megang wudu, sambil megang pun tidak apa-apa. Karena ini menurut ulama tidak dianggap mushaf, tidak dianggap Quran yang harus pakai wudu. Boleh. Maka dari itu pasang niat dulu, pasang tekad. Ya Allah, mudahkan bisa baca Quran. Atau nanti mulai dipraktikkan sembari percobaan, pelatihan di bulan Ramadan. Kan hatam Quran, targetnya rata-rata hatamkannya dalam sholat. Hatamkannya dalam sholat. Kan sholat malam sembari wong rumah masa sahur, sholat kita 4 rakaat, dapatlah 2 rubu', 4 rubu', dapat. Alhamdulillah, kagak dicicil lagi. Qabliyah ba'diyahnya atau duha 4 rakaat, baca lagi. Kagak malam misalnya menanti tarawih, baca lagi dalam sholat. Ya, ini suatu pahala yang luar biasa. Insya Allah, Allah mudahkan kita beramal. Allah mudahkan, dan semoga Allah anugerahkan kelezatan itu. Yang mahal itu, nikmat dalam ibadah itu mahal sekali. Karena banyak orang masih, termasuk kami, melakukan ibadah itu masih beban, berat rasanya. Nak duduk baca Quran, lah goyang-goyang baru 2 menit. Ya, tidak senikmat kita baca WhatsApp. Padahal tidak ada satu pahala pun dalam setiap hurufnya itu. Baik, berikutnya
وإياك أن يكون همك في تلاوتك مقصورا على الإكثار منها دون تدبر وترتيل. Kata beliau, hati-hati wahai muridku, jangan sampai ya tujuanmu, keinginanmu baca Quran itu yang penting banyak, paham tidak paham urusan nanti. Pokoknya artinya yang jadi prioritasnya adalah banyak. Jangan, upayakan baca Quran itu dengan tadabbur, dengan tartil, bukan sekedar target. Yang penting baca banyak, enggak. Ya, kalau bisa bacanya dengan tadabbur, dengan tartil. Ya, ini memang tidak mudah karena harus tahulah minimal makna ayatnya secara umum. Maka dari itu beliau kasih tahu nih caranya nih. Wa 'alaika idza talawta bit tadabburi wa tafahhum, dan wahai muridku, bacalah Quran dengan tadabbur. Jika kamu baca Quran dengan tadabbur, dengan tafahum, wasta'in 'ala dzalika bit-tartili wat-tarassul. Satu, kalau orang ingin membaca Quran dengan meresapi, dengan mentadabburi, agar bisa ya, agar kita ini baca Quran pakai tadabbur, bacanya jangan cepat-cepat, tapi bacanya pakai tartil. Syukur-syukur ada nadanya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Bacanya enggak? Enggak. Itu membantu. Kenapa? Kalau kita baca Quran dengan pelan-pelan tadi, dengan tartil tadi, itu akan memberikan kesempatan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Ini yang satu, yang pertama. Yang kedua, untuk bisa membantu kita mentadabburi dan merasakan nikmatnya baca Quran, apa itu? Wa ahdir fi qalbika 'azamatal mutakallim subhanah. Hadirkan saat baca Quran, Bapak Ibu, dan ini pernah kami sampaikan dalam beberapa kesempatan. Jadi kalau baca Quran, hadirkan dalam hati yang dibaca ini kalimatnya Allah. Yang sedang dibaca ini, yang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu bukan kalimatnya manusia, bukan kalimatnya presiden, bukan kalimatnya menteri, bukan. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta ini. Yang kadang-kadang pernah kami juga sampaikan, yang salah satu membuat Quran terasa lezat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika Bapak Ibu baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ayat dulu juga pernah melewati lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat itu juga pernah melewati lisannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Dan ayat-ayat itu juga pernah melewati ahli Quran sepanjang masa, dari kalangan tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in, ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Ayat itu pernah melewati lisan-lisan orang-orang soleh sepanjang zaman. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita dimuliakan Allah dan diizinkan Allah agar Quran itu, ayat yang tadi lewat lisannya Nabi, yang tadi lewat lisannya orang-orang soleh, di detik yang kita baca juga sedang diizinkan untuk melewati lisan kita. Dan siapa kita? Wong hebat, wong biasa.
Kita ni wong biasa, tapi Allah izinkan ayat itu lewat lisan kita. Alhamdulillah, itu kenikmatan kalau bisa dihadirkan dalam setiap kali kita baca Quran. Ada rasanya nanti Pak, ada rasanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat yang baru saya baca pernah lewat lisannya Nabi Muhammad, pernah merasa lewat lisannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, pernah melewat lisannya Imam Syafi'i, pernah melewati lisannya Imam Ghazali, pernah melewati lisannya Syekh Abdul Qadir Jilani, pernah melewati lisannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan saat kita baca, akhirnya juga melewati lisan kita wong lorong roda ini, Pak. Alhamdulillah, nikmat, Pak. Hadirkan itu dalam baca Quran. Kata beliau, cara kedua untuk bisa menikmati bacaan Quran, bisa mentadabburinya, hadirkan yang sedang dibaca adalah firman-Nya Allah Subhanahu. Kemudian, wa annaka baina yadayhi taqra'u 'alaihi kitabahu alladhi amaraka fihi wa nahak wa wa'adhak wa wassak. Dan ketika baca, bayangkan sedang baca di hadapan Allah. Sedang baca Quran di hadapan yang memiliki Al-Quran. Allah. Kita baca depan guru kita baik. Ya, penuh dengan kekhusyuan, kehati-hatian, apalagi depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf sekali. Dan ini semoga sampai, bila perlu nanti di-cut video ini, bisa disampaikan kepada beberapa qari-qari yang tampil menunjukkan lagu-lagunya sembari tangan kanannya megang rokok. Asap masih ngepus dalam lisannya. Dia angkat dengan jawabul jawabnya, dengan nahawannya, dengan rasnya. Aina Quran. Apa yang sedang kita baca itu bukan kalimat siapa-siapa, itu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Aina 'azamah, mana kemuliaannya? Aina ta'zim? Hilang. Dan itu sambil tertawa, sambil Allah Allah, yang dengar Allah. Allah apa? Itu merendahkan itu. Itu sedang merendahkan Al-Quran. Dan ini menjadi tren hari ini. Sembari merokok, sambil ketawa-ketawa, sambil berpakaian yang kadang, mohon maaf, tidak seharusnya. Semoga bisa berubah. Jangan seperti itu. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Seharusnya kita, para qari, para ahli Al-Quran adalah orang yang paling bisa memuliakan Al-Quran. Paling bisa memuliakan Al-Quran Al-Karim. Kayak dikat ini, sampaikan ya. Semoga tidak terlihat lagi yang semacam. Dan termasuk, mohon maaf, saya terlepas hukum rokok, tidak bahas itu. Banyak di antara kita nih kaum muslimin, ketika tahlilan, yasinan, ustadznya belum mulai, masih nunggu tamu. Beberapa orang biasanya senang duduknya di luar. Tidak galak duduk di luar, di dalam. Duduk di kursi-kursi sambil ngepus di Samsu, Jarum, apalagi Klasmil, sambil begitu ustadznya di dalam megang mic, ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu ngomong alhamdulillah, Pak, bismillah itu metu asapnya, bismillah. Mana cak itu tidak boleh. Tak boleh. Itu min taqwal qulub, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda hati wong itu tidak, mohon maaf, bukan tidak menilai orang. Dia tidak menyadari yang sedang dia baca adalah kalam Allah Subhanahu wa taala.
dengan keluar sama asapnya yang bau tadi, dia baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sunnahnya Nabi sebelum baca Quran beliau siwak, beliau wudu, beliau kumur-kumur. Kenapa? Nabi tahu yang nak dibaca ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kami ceritakan tadi hadir di sini, taubatlah. Jangan diulangi lah, insya Allah. Baik, jadi cara agar bisa meresapi, mentadabburi Al-Quran, pertama tadi baca dengan tartil. Kedua, menyadari yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seakan kita sedang membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan yang sangat indah sekali. Kalau engkau ingin mengajak Allah bicara, jalurnya doa. Itu kita yang ngajak bicara Allah. Tapi jika engkau ingin Allah yang mengajakmu bicara, adalah baca Quran. Karena Al-Quran adalah ungkapan-ungkapan Allah yang ditujukan kepada kita. Sekali lagi, jika kita ingin beraudiensi, ngobrol, berbincang, mengeluh, curhat kepada Allah, jalurnya jalur doa, jalur munajat. Tapi jika kita sedang ingin Allah yang mengajak bicara kita, beraudiensi dengan kita, maka Al-Quran adalah medianya. Jadi kalau kita baca Quran itu sedang diajak bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, nah ini satu ilmu juga yang luar biasa dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kata beliau, wa kun 'inda qira'ati ayati at-tauhid wat-tamjid mumtali'an bil ijlali wat-ta'zim. Wahai muridku, jika kamu sedang baca ayat Quran yang isinya tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah, tentang keagungan Allah, maka saat itu jadilah orang yang hatinya penuh dengan keagungan. Bapak baca tentang ayat-ayat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, Allah turunkan hujan, Allah hidupkan yang mati, rumput yang kuning kerontang, begitu turun hujan besoknya sudah mulai menghijau. Itu semua tanda-tanda kebesaran. Kalau Bapak lagi baca ayat itu, di hatinya dihadirkan, alangkah luar biasanya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ayat ini kalau dibaca dan tahu maknanya, ya, dan Allah turunkan dari langit air, dan air itu fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah hidupkan bumi yang mati. Bapak ingat 1 tahun lalu ketika kemarau 7 bulan, sampai rumput terbakar, mengirimkan asap. Ketika saya balik ke Lampung, sepanjang jalan dari Palembang ke Lampung kering kerontang, bahkan terbakar. Begitu turun hujan dalam waktu 1 minggu saja, sudah mulai berubah menjadi hijau. Siapa yang menghidupkan tumbuhan yang mati tadi, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. Setelah hidup itu, Pak, semut mulai keluar. Bapak tahu ikan? Ya. Ikan itu kan kadang-kadang bertanya gitu, Pak.
Ketika kemarau itu sungai kering nian. Begitu turun hujan dan ada air, lah ada ikan. Di mana selama ini? Gara-gara ada YouTube aku tahu itu, Pak. Rupanya ikan itu pacak hidup walaupun hanya dalam lumpur. Nah, mendap cak itu dia. 3 bulan, 4 bulan. Begitu turun hujan, wa batsa fiha min kulli dabbah. Allah tebarkan hewan-hewan tadi. Nah, mulai gerak lagi, aktivitas lagi, bereproduksi lagi, kita mancingnya, kita makannya. Timbul rasa mengagungkan Allah tadi, Pak. Kalau sudah baca ayat-ayat semacam ini. Timbul. Ini pesan beliau. Ketika membaca ayat dan ayat itu berbicara tentang ketauhidan Allah, tentang keagungan Allah, mumkun mumtali'an bil ijlali wal ta'zim, penuhi hati kita dengan mengagungkan Allah. Subhanallah, subhanaka ma khalaqta hadza batilan, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia ya Allah. Semuanya diatur Allah dengan indah sekali, indah sekali. Herannya kalau sudah apa dia tuh musim hujan, Pak, umpan kodok tadi muncul. Nah, berkewak-kewak. Selama ini tidak bersuara, di mana lah kodok itu. Walaupun tadi ngaji tidak boleh nangkepi kodok. Ganti be jangkrik apa. Kemudian wa 'inda qira'ati ayatil wa'di wal wa'id mumtali'an birraghbi warrahab. Kalau lagi baca ayat Al-Qur'an isinya tentang nikmat surga atau isinya tentang azab neraka. Jadi kalau ada Quran, baca ayat Quran, isinya tentang nikmat surga, timbulkan ya Allah, pengen ya Allah, masukkan aku ke surga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Ya Allah, adkhilnil jannah, adkhilnil jannah, masukkan kami ke surga ya Allah. Timbul, munculkan keharapan. Jadi kalau ayat tauhid, hati kita menta'zim, mengagungkan Allah. Kalau ayat jannah, surga, hati ini berharap masuk surga. Tapi kalau ayat neraka, timbul rasa takut. Aduh, ya Allah, jangan sampai aku ni, naudzubillah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, a'udzubika minan nar. Ayat kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah itu nanti akan dimasukkan ke neraka sampai matang kulitnya. Kullama nadijat juluduhum, kulitnya sampai matang, baddalnahum juludan ghairaha, Allah ganti lagi. Sudah hancur, hangus, lebur, diciptakan lagi, sempurna lagi, masukkan lagi ke neraka. Na'udzubillah min, Allahumma ajirna minan nar. Makanya Nabi Muhammad disebutkan dalam hadis, kalau lewat ayat rahmat minta rahmat, kalau lewat ayat azab minta perlindungan, karena beliau meresapi apa yang dia baca. Kemudian wa 'inda qira'ati ayatil awamir waz zawajir syakiran mu'tarifan bit taqsiri aw mustaghfiran aziman 'ala tashmir. Kalau lewat ayat bukan tentang tauhid, bukan tentang surga, bukan tentang neraka, melainkan ayat isinya perintah-perintah Allah, isinya larangan-larangan Allah, maka hati kita diisi dengan rasa malu karena belum bisa melaksanakan dengan maksimal. Ya Allah, maaf ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah mengatakan wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Ya Allah, salatuku belum tegak niat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah ditentukan waktunya ya Allah, aku sering lewat. Astagfirullahaladzim. Kalau ada ayat tentang wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, berbaktilah sama wong tua. Ya, belum berbakti ya Allah,
Bahkan dulu wong tua masih hidup, aku bandel, sholat tidak, nyusai wong tua, sekarang wong tua lah meninggal. Hadirkan rasa nyesel, rasa salah. Kalau ayatnya ayat perintah dan ayat larangan. Sembari aziman ala tashmir, sembari menanamkan tekad, tapi aku ya Allah mudahkan, aku nak semangat, aku nak mulai bangkit, aku nak mulai memperbaiki sholat aku, ya, memperbaiki sholat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dapat ilmu baru kita ini. Kalau ayatnya tentang tauhid, qul huwallahu ahad, Allahus samad, hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tentang neraka, ya Ustaz pakai contoh ayat yang ini bisa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ngeri ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang azab kubur, tentang neraka, tentang hisab. Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ditanya kalau ini membuat kita ya, dipraktikkan ya, makanya ya sempat-sempatkanlah beli buku tafsir, dibaca. Ya. Dibaca, baru merasakan lezatnya baca Quran tadi. Bayangkan Pak, kita yang tidak ngerti bacaan, artinya saja nggak ngerti, itu menikmati Quran, betul nggak Pak? Ada orang ngaji atau masjid nyetel murattal siapa misalnya Syekh Musyari Rashid, kita tidak ngerti itu Pak, artinya enak, apalagi ngerti artinya, tahu tafsirnya, nikmat sekali, nikmat sekali. Wa'lam anna al-Qur'ana huwal bahrul muhit. Ketahuilah bahwasanya Quran itu adalah samudra. Wa minhu tustakhraju jawahirul ulumi wa nafaisul fuhum. Dari Al-Quran inilah keluar ilmu-ilmu yang begitu ya, indah, begitu luar biasa bernilainya. Wa man futiha lahu tariqul fahmi. Barang siapa yang dibukakan oleh Allah jalan untuk bisa memahami Al-Quran, minal mu'minina dama fathuhu, ya, maka akan terus Allah bukakan. Wa tamma nuruhu, dan akan sempurna cahayanya. Wattasa ilmuhu, makin luas wawasannya. Wasara la yamallu min qiraatih, sehingga dia tidak akan pernah bosan membacanya. Lailan wala naharan, tidak bosan di malam hari. Orang kalau sudah ngerti Quran Mbak, jangankan ngerti sampai titik tafsir. Ini kata beliau, barang siapa yang dibukakan oleh Allah, hatinya itu dimudahkan. Setiap baca Quran, dia paham maknanya. Sampai dapat makna-makna, dapat pelajaran-pelajaran, tafsiran-tafsiran yang membuat dia oh. Dan Quran itu unik loh Pak. Kalau kita baca, dapat ilmu, kayak dibaca lagi, ada lagi yang baru. Dibaca lagi, ada lagi yang baru. Sehingga membuat orang itu tak akan pernah merasakan bosan. Itu yang ngerti tafsir. Yang tidak ngerti saja kadang merasakan nikmatnya Quran, lezatnya baca Quran itu. Apalagi sampai kita dibukakan Allah, hati kita dibukakan Allah, bisa memahami maknanya. Li'annahu qad wajada fihi maqsudahu wa dhafara minhi bimatlubihi wa hadhihi sifatul muridis shadiq. Dan inilah sifat seorang murid yang sungguh-sungguh, yang jujur, yang katanya pengen dapat ridha Allah, ya. Dia berusaha keras untuk terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jangan pernah kecil hati Bapak Ibu yang mungkin aduh Ustaz, jangankan tafsir Ustaz, tajwid bejaunian kami ini. Tidak apa-apa, terus belajar. Yang penting tidak pernah merasa cukup. Kalau sudah merasa gagah dewek, dan memang aneh Pak, aneh bin ajaib. Saya sudah sensus, sudah perhatikan
Semua masjid yang membuka majelis tajwid, tahsin Quran, tajwid Quran adalah majelis yang paling sepi se-Indonesia anget ini. Pengurus mengundang seorang ustadz ahli tajwid untuk memperbaiki bacaan jamaahnya. Diundang nih ustadz. Hari pertama 30, hari kedua 20, minggu ketiga dia sama ketua masjidnya baik. Itu pun ketua masjidnya nak ngomong, ustadz caknya sampai sini baik. Itu hampir semua masjid itu Pak. Kenapa ustadz? Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa Pak? Salah satunya karena kalau ngaji tajwid itu bacaan kita dikoreksi. Tabiatnya manusia itu tidak galak dikoreksi. Tabiatnya manusia itu tidak galak disalah ke itu. Makanya tidak senang. Apalagi kalau hadir ada yang muda, kita lah tua. Apalagi kalau kita selama ini dianggap ustadz, biasa mimpin yasin dan tahlil. Tahu-tahu bacaannya sama ustadz yang diundang tadi salah galau. Mulai pemuda puna bisik-bisik, salah dia rumah jauh. Nah imam gitu nih. Itulah yang membuat orang-orang tidak betah itu Pak. Padahal seharusnya majelis tajwid itu lebih ramai dari majelis maulid. Kalau majelis maulid, karena ada nasi minyak. Enggak, karena cinta Nabi Muhammad SAW. Aku tidak nyalahkan itu ya. Majelis maulid ramai tidak apa-apa. Tapi seharusnya majelis Quran juga. Kalau majelis fikih ramai, majelis hadis ramai, ngaji tafsir ramai, wirid, ratib attas, ratib haddad ramai. Baca maulid dibak rame, baca maulid barzanji, burdah rame. Ngaji Quran tajwid sikok dua wong. Padahal yarfa'ullahu bihadzal qur'ani aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Allah akan angkat derajat orang yang memperhatikan Quran dan Allah akan rendahkan orang yang tidak memperhatikan Al-Quran. Luar biasa itu. Insya wa qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Tidaklah disebut seorang murid itu murid sampai dia mendapatkan di dalam Al-Qur'an semua hal yang dia mau. Wah, ini butuh tadabbur yang luar biasa. Mendapatkan segala yang kita mau ada di Quran. Nah, itu tidak mudah, tapi perlu diperjuangkan. Wa 'alaika bil muhafazati 'ala. Kemudian ini penting juga Bapak Ibu. Wa 'alaika wahai para muridku, istiqomahlah, jagalah bacaan surat-surat ya, surat-surat pilihan yang Rasulullah minta khusus. Kan ada itu ayat-ayat surat-surat tertentu kalau bisa sehari atau sebelum tidur dibaca. Misalnya famin dzalika, janganlah tidur sebelum baca surat As-Sajdah. Baca surat At-Tabarak atau Al-Mulk, baca surat Al-Waqi'ah, baca ayat terakhir Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Baca surat Ad-Dukhan ya malam Senin dan malam Jumat. Baca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan malamnya. Wa in amkanaka an taqra'al munjiyati sab'i kulla laitatin fadzalika minal fadailil 'azimah. Dan jika memungkinkan wahai muridku, kamu baca 7 surat penyelamat. Nah, ini istilah di antara para ulama disebut dengan sab'ul munjiyat atau al-munjiyatus sab'. Surat-surat yang kalau dibaca akan menyelamatkan kita dari keburukan dan menyelamatkan kita dari api neraka. Apa saja 7 surat itu? Disebutkan itu surat Al-Kahfi, surat As-Sajdah, surat Al-Mulk, surat Ad-Dukhan, surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Hasyr. Ya, kalau bisa itu dibaca. Aku tahu apa yang terbesit di hati Bapak Ibu, alangkah banyaknya Ustaz. Kapan tidurnya? Nak sajadah, nak Yasin, nak Tabarok, nak. Ya sudah, mulailah dulu Al-Kafirun. Enak kan? Tambah-tambah dikit ayat kursi. Dan itu nggak harus semuanya sebelum tidur. Pacak dicicil sejak ba'da isya tadi, ba'da maghrib dicicil. Al-Mulk.
Kalau tidak bisa galau, pilihlah 1, 2, 3 surat tapi istiqomah sampai meninggal. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit, yang paling istiqomah walaupun sedikit. Tidak apa-apa Bapak tidak bisa baca As-Sajdah, tapi Al-Mulk tiap malam tidak ketinggalan. Tidak apa-apa Bapak tidak bisa baca surat Ad-Dukhan setiap malam, minimal baca setiap malam ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Jangan tidak baca nian. Sebelum tidur baca WA. Enak memang Pak baca WA itu. Iya. Ya. Dan terakhir, wa min dzalika an taqra'a idza asbahta wa idza amsayta awail al-hadid. Di pagi hari dan sore hari baca awal-awal surat Al-Hadid, wa khawatimil hasyr, dan penutup dari surat Al-Hasyr, wal Ikhlas, surat Al-Ikhlas, wal Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Wa kadzalika taqra'ul Ikhlas wal Muawwidzatain, sama baca surat Al-Ikhlas dan 3 qul tadi sebelum tidur dengan ayat kursi dan Al-Kafirun. Waj'alha akhir ma taqul, dan jadikan surat-surat ini, surat Al-Kafirun terutama, adalah surat yang paling terakhir sebelum kita tidur. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Insya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluar dari majelis ini komitmen kita kepada Al-Quran, semangat kita membaca Al-Quran semoga bertambah. Semoga mulai disiapkan, beli Quran, masukkan ke dalam tas, disiapkan, taruh di tempat begawe. Lagi ndak kate orderan, kate yang beli, kate yang nawar, baca 2 ayat, 3 ayat, ada yang nawar, berhenti dulu, shadaqallahul adzim. Nah, berapa Pak? Apa nak beli apa? Beras 3 kilo. Nah, kate uang baca lagi. Tidak apa-apa. Atau setidaknya ada waktu-waktu, terutama pagi sebelum berangkat kerja, habis sholat subuh, ya sempatkanlah punya wirid Quran, walaupun 1 rubu', 2 rubu' dibaca. Insya ja'alanallahu wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil Quran. Semoga Allah jadikan kita, anak keturunan kita, min ahlil Quran. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.